Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Esther, kita ketemu pertama kalinya ini di podcast KPPN Kuala Tungkal. Wah, Yang namanya kepo. KPPN Kuala Tungkal Mengelaborasi lewat podcast. Kepo. Kepo. Gue kepo banget nih. Hari ini kita akan bahas apa sih? Kepo banget atau kepo aja, Pak? Pakai banget. Kita hari ini bahas topik spesial, Pak. Yang mungkin orang-orang di luar banyak juga yang belum tahu. Kita mau bahas soal akuntabilitas atau akuntabel. Oh, jadi kita mau bahas tentang perbendaharaan akuntabel. Iya sih, kadang-kala gue juga tuh suka kebalik-balik antara integritas sama akuntabilitas. Iya, saya dulu gitu juga sih, Pak. Kan banyak juga orang yang belum paham tuh. Jadi kita bahas, kita kupas semuanya di podcast ini. Nah, supaya kita kupasnya dalam nih ya, kita ada narasumber yang spesial kali ini. Pakai telur nggak, Pak? Telur setengah matang. Telur. Saya sukanya yang matang, Pak. Oke, kita sambut aja nih kepala kantor kita. Wah, orang nomor 1 di KPPN Kuala Tungkal, Pak. Siapa lagi kalau bukan? Saya manggilnya Ibu Zamrud Utami. Kita sambut Mbak Zamrud Utami. Iya. Ini jadi beda ya, ada yang ibu, ada yang mbak ya. Iya. Apa aja. Tapi biar kelihatan saya itu nggak terlalu jauh lah dari kalian. Ini Centennial, ini milenial ya. Baik, boleh saya sapa untuk Sobat Tangguh semuanya. Halo Sobat Tangguh, apa kabar? Sehat selalu. Oke, Mbak Zamrud Utami atau Mbak Uti ya. Kira-kira apa sih akuntabilitas itu? Iya, akuntabilitas ya. Tadi katanya akuntabilitas itu kalau menurut saya kata lain dari bentuk pertanggungjawaban. Akuntabilitas itu merupakan prinsip yang mendasari suatu pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh lembaga ataupun perorangan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat maupun kepada publik. Akuntabilitas ini menjadi satu hal yang mendasar di mana suatu kekuasaan atau kewenangan itu supaya tidak disalahgunakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan harus dapat dipertanggungjawabkan secara efisien, transparan, dan efektif. Jadi kalau kita bicara mengenai akuntabilitas pasti ada transparansi di situ, ada unsur kejelasan informasi kepada publik. Kurang lebih seperti itu. Penting banget dong, Bu. Iya, penting sekali ya. Dan kalau kita mau bicara mengenai akuntabilitas, wujudnya apa sih? Contoh Nah, ini nih ya, contohnya nih, biar kita lebih paham juga. Apalagi seperti kita sebagai lembaga layanan publik seperti KPPN ini ya, punya tanggung jawab atas pengelolaan keuangan negara. Nah, ini tentunya akuntabilitas itu menjadi hal yang utama. Contohnya adalah ketika ada penyusunan dari laporan keuangan pemerintah. Itu contoh dari akuntabilitas. Jadi kita tahu bahwa dalam siklus pengelolaan keuangan negara itu ada 5 periode ya, mulai dari sejak perencanaan, kemudian penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Nah, laporan keuangan pemerintah ini merupakan bagian dari pertanggungjawaban. Meskipun berada di posisi yang paling akhir dalam siklus pengelolaan keuangan negara, namun ini memegang peran yang sangat penting dan krusial. Karena apa? Karena di situ historicalnya dalam proses pengelolaan keuangan negara itu semua tercatat, mulai dari sejak perencanaan tadi di awal hingga pertanggungjawabannya itu menjadi satu kesatuan dan semua transparan tercatat di dalam laporan keuangan itu. Laporan keuangan pemerintah ini menjadi tanggung jawab dari seluruh satuan kerja kementerian lembaga untuk menyusunnya ya. Nah, kemudian dikonsolidasikan oleh Kementerian Keuangan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Perbendaharaan gitu ya, selaku kuasa bendahara umum negara. Seperti itu. Ada hubungannya nggak sih lahirnya DJPB dengan akuntabilitas? dengan era reformasi birokrasi tadi, terus akuntabilitas itu sendiri jadi seperti apa? Bagian apanya? Iya, jadi saya jadi ingat nih, Esther, Mas Lukman, kita kemarin baru saja memperingati ulang tahun yang ke-18 di Direktorat Jenderal Perbendaharaan ya, tepatnya di 14 Januari tahun 2022 itu. Esther bisa cerita, kalau sekarang ke-18 berarti sejarahnya tahu nggak kira-kira? Wah, saya belum tahu, Bu. 18, saya baru 3 tahun, Bu, di sini. 18 tahun 18 tahun yang lalu, Pak. Gua masih SMA. Saya masih 5 tahun. Sudah lahir tapi ya. Sudah, Bu. Sementara Kementerian Keuangan ya, Direktorat Jenderal Perbendaharaan di situ sudah mencetak sejarahnya gitu ya di tahun 2004 tersebut gitu. Jadi ada kaitannya apa sih Direktorat Jenderal Perbendaharaan, reformasi birokrasi,
dan juga akuntabilitas di situ ya. Kalau kita tahu di periode 2002 sampai dengan 2004 itu adalah periode reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan untuk periode yang pertama. Nah, disitulah pertama kali ditetapkan paket Undang-Undang Keuangan Negara. Ada Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Kemudian juga Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara tadi. Dan satu lagi adalah Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Nah, di situ paket undang-undang ini menjadi sejarah penting dalam Kementerian Keuangan di Indonesia juga, di mana ini menggantikan undang-undang sebelumnya. Kita tahu undang-undang kita masih menggunakan undang-undang kolonial itu ya. Di sini pertama kalilah dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004, Direktorat Jenderal Perbendaharaan ditetapkan fungsi pentingnya, gitu ya, fungsi penting dari pelaksanaan anggaran, kemudian juga pengelolaan kas dan investasi, kemudian pengelolaan badan layanan umum serta akuntansi dan pelaporan keuangan. Itu tugas penting dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Nah, di sini juga menjadi tonggak ketika di tahun 2004 dengan Undang-Undang Nomor 1 adanya perubahan sejarah dari akuntansi yang bersifat sederhana, yang berbasis kas atau cash basis, kemudian bergerak menuju akuntansi yang berbasis akrual. Jadi itu terlihat di situ peran Ditjen Perbendaharaan dari sisi akuntabilitas. Itu kan tadi Ibu udah cerita sejarah awal terbentuknya nih Bu. Nah, selama 18 tahun itu kan rentang waktu yang kalau manusia itu ibaratnya kita udah mulai beranjak dewasa nih Bu. Sudah disuruh bikin KTP 18 tahun. Udah lewat Sweet 17. Udah lewat Pak, udah lewat Sweet 17. Selama 18 tahun itu modernisasi atau inovasi yang sudah dibikin oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Ya, jadi tentunya ini luar biasanya dari Ditjen Perbendaharaan. Selama 18 tahun sudah banyak sekali inovasi-inovasi yang diluncurkan, yang utamanya tentu untuk meningkatkan kualitas layanan kita, di mana semuanya sudah berbasis dengan internet atau Internet of Things, kemudian juga semua sudah difasilitasi dengan teknologi yang ada. Tentunya ini menjadi trigger bagi Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk selalu memperbaiki layanannya melalui inovasi-inovasi layanan digital. Kalau bicara dari sejak 2004 sampai dengan sekarang, banyak sekali inovasinya. Mungkin sebagai contoh dari sisi pengelolaan kas, kita tahu ada Treasury Single Account ya, TSA. Ya. Kemudian juga ada Treasury Direct Loan. Kemudian juga terkait dengan untuk penatausahaan penerimaan negara, baik mulai dari sejak pembayaran, penyetoran maupun pelaporan, kita tahu ada MPN, modul penerimaan negara. Itu mulai dari generasi pertama hingga saat ini sudah masuk generasi ketiga. Gitu. Nah, di samping itu juga terkait dengan layanan dari sistem pelaksanaan anggaran, kita tahu pertama kali ada SPAN. SPAN tahun berapa itu? Kayaknya 2014 ya. Kemudian juga ada ISPM yang kita sangat bermanfaatin untuk satuan kerja kita juga. Kemudian juga adanya KKP. Nah, itu salah satu bentuk inovasi layanan untuk mengedepankan cashless ya. Dan yang terbaru saat ini kita tahu ada Sakti ya, yang sudah mulai diimplementasikan untuk seluruh satuan kerja. Ini menjadi satu integrasi dari seluruh sistem aplikasi yang ada untuk pelaksanaan anggaran, mulai dari sejak modul dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban ada di situ, menjadi satu single entry gitu ya. Jadi cukup satu kali entry bisa dimanfaatkan untuk banyak hal seperti itu. Nah, ini perlu kita kebanggaan lah untuk Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Jadi semakin tahun DJPB semakin akuntabel. Iya, betul. Dan kita pun bangga. Nah, dari semua inovasi yang DJPB udah bikin nih Bu, kan banyak tadi Bu, pasti ada masalah atau hambatan. Mungkin hambatan-hambatan yang khususnya ada di level daerah nih. Kayak kita nih, betul, karena kita di KPPN. Tadi kan banyak tuh inovasinya nih. Kira-kira menurut Mbak Uti, apa nih yang bisa kita dorong nih untuk akuntabilitas itu makin optimal? Kalau tadi ada beberapa inovasi layanan yang saat ini menjadi PR bersama kita, itu adalah pelaksanaan dari kartu kredit pemerintah. KKP ya? KKP. Saya punya Pak. Punya. Mama punya nggak? Pakai Bu setiap bulan. Ini jadi contoh nih sebenarnya. Budaya untuk penggunaan non tunai
Dan ini menjadi kesepakatan bersama antara Bank Indonesia dengan Kementerian Keuangan pada saat forum harmonisasi perbankan di tahun 2016. Jadi harus ada upaya untuk membudayakan transaksi non-tunai atau cashless terutama untuk pembayaran terkait dengan APBN. Nah ini menjadi hal yang kemudian dilanjutkan oleh Ditjen Perbendaharaan untuk pelaksanaannya karena memang sangat banyak manfaatnya. Yang ini yang bisa jadi banyak yang belum diketahui oleh para pihak di dalamnya. Apa saja sih manfaat dari KKP tadi? Yang jelas kalau dengan adanya kartu kredit pemerintah tadi, itu bisa mengurangi jumlah uang tunai yang beredar. Kemudian optimalisasi penggunaan kas ketika tidak banyak uang yang beredar, uang itu bisa dioptimalisasikan oleh pemerintah. Kemudian juga otomatis karena tidak ada dana yang mengendap, bisa digunakan untuk mengurangi idle cash kita. Dan yang terakhir juga menghindari terjadinya fraud gitu ya. Kemungkinan kalau uang tunai, kemungkinan terjadi penyalahgunaan kan besar. Ini yang banyak tidak diketahui oleh para pihak. Para pihak itu siapa? Ada sebenarnya 4 unsur pihak-pihak yang seharusnya mengetahui manfaat dari kartu kredit pemerintah itu bagi mereka gitu ya. Kalau kita lihat dari sisi Kementerian Keuangan sebagai bendahara umum negara, itu jelas dengan adanya kartu kredit tadi. Yang jelas ketika uang itu tidak banyak idle, itu bisa dioptimalisasikan tadi. Kemudian yang kedua, mendukung gerakan nasional non-tunai tadi ya. Itu dari sisi punya. Kemudian dari sisi satuan kerja, kemungkinan terjadinya fraud penyalahgunaan tadi. Atau kehilangan uang di brankas itu semakin kecil karena semuanya lebih banyak menggunakan non-tunai. Kemudian juga bagi perbankan sendiri ketika banyak penggunaan kartu kredit, vendor, semakin banyak penyedia barang jasa membuka rekening di bank tersebut, otomatis menambah jumlah nasabahnya. Di samping juga menjadi branding juga bagi bank itu ketika dia sebagai penyedia kartu kredit pemerintah kan. Satu lagi adalah penyedia barang dan jasa itu sendiri. Ini yang menjadi PR bersama sebenarnya. Karena rata-rata di sini, apalagi di Kuala Tunggal mungkin ya, mereka itu nggak biasa kan pakai kartu gitu ya. Kebiasaan cash, lebih senang cash. Padahal ada manfaatnya bagi mereka ketika ada terjadi transaksi melalui kartu kredit, langsung masuk ke rekening yang bersangkutan. Tidak ada terkurang sama sekali. Kemungkinan hilang bisa terhindari. Jadi ada kejelasan dalam pembayaran. Ini yang belum banyak diketahui oleh para pihak tadi. Dan ini menjadi PR kita bersama bagaimana caranya agar kita bisa mengedukasi manfaat daripada penggunaan kartu kredit pemerintah tadi gitu. Tapi selain itu juga ya, kalau pengalaman di Kuala Tunggal kamu kan lebih lama ya. Kayaknya ada masalah infrastruktur juga ya, Esther ya. Oh iya Pak, kalau kaitannya sama KKP ya Bu ya, paling kalau vendor di sini tidak ada mesin EDC-nya Bu. Nah itu salah satunya Bu. Nah salah duanya nih, yang kedua nih ya. Sering mati lampu, nanti tiba-tiba lagi transaksi jebret, nggak bawa uang, bawa duit lagi, balik dulu ke kantor. Iya betul. Iya. Jadi memang di sini perlu adanya koordinasi dari seluruh pihak tadi ya. Jadi bagaimana budaya ini kita bangun, tapi infrastrukturnya juga harus mendukung untuk itu gitu. Jadi kerjasama dari seluruh pihak ini penting. Menjadi satu strategi bagi kita, bagaimana kita mengkoordinasikan ini dengan seluruh pihak. Kita dengan pihak Satker kita edukasi agar mereka yang sudah mempunyai kartu kredit pemerintah atau ini bisa memanfaatkan KKP-nya tersebut. Tapi kemudian juga dipastikan kepada perbankan bahwasanya perbankan memfasilitasi juga untuk penyedia jasa dan jasa layanan di sini ada penyediaan edisi dan bebas dari cas untuk pembeli seperti itu ya. Kemudian juga untuk vendornya, ya ini juga perlu kerjasama juga. Mungkin tidak hanya dengan satuan kerja atau perbankan terkait dengan vendor, kita dekati juga dengan Pemda. Pemda ini adalah koordinator seluruh UMKM yang ada di daerah tersebut gitu. Ini penting sekali bagaimana UMKM ini bisa bergerak ketika mereka ikut menjadi penyedia jasa layanan untuk satuan kerja pemerintah. Jadi ini ada kepresnya, Kepres nomor 3 tahun 2021. Digitalisasi sistem pembayaran itu tidak hanya oleh pemerintah pusat juga, bahkan sekarang diinstruksikan untuk daerah mendukung upaya digitalisasi dalam pembayaran. Jadi diterbitkanlah tim
percepatan dan perluasan digital daerah, di mana unsurnya ada unsur Pemda, kemudian unsur perbankan, dan satu lagi unsur Kementerian Keuangan. Kita termasuk di dalamnya. Ini perlu satu sinergi di dalam. Kalau ini menjadi kewajiban bersama, kerjasama dari seluruh pihak, saya rasa ini bisa berjalan dengan baik nantinya. Seperti itu. Tadi kita udah bahas apa aja sih? Akuntabilitas itu apa? Terus kita belajar sejarah. Ternyata DJPB itu salah satu agent of change-nya Kementerian Keuangan dan Indonesia dari sisi akuntabilitas ya. Terus kita inovasi yang dikembangkan. Jadi kita kerja didukung sama sistem-sistem yang andal ya itu untuk keren. Kita benar-benar akuntabel dalam mengerjakan tugas. Masih kepo nggak? Terakhir nih ya. Wah, boleh Pak. Sebelum kita tutup nih. Iya Pak. Dari sisi kita selaku manajemen ya, manajer untuk mengelola target-target kinerja kita sehingga KPPN Kuala Tungkal ini bisa mencapai target-target kinerja yang diinginkan. Akuntabilitasnya dari sisi kita nih sebagai man behind the gun-nya ini itu gimana sih Mbak? Iya, jadi ini bagian dari reformasi birokrasi tadi. Kalau bicara sejarah dulu ada namanya pada saat itu perbaikan dari sisi manajemen kinerja organisasi. Kalau pernah dengar dulu ada balance scorecard ya. Itu ditetapkan di sekitar tahun kurang lebih 2007 lah gitu. Nah, inilah yang menjadi dasar. Kemudian sekarang ini segala sesuatu yang sifatnya target kinerja kita itu harus dapat diukur, harus selalu dimonitor dan dievaluasi. Makanya yang kita lakukan selama ini apa? Kita biasa mengadakan dialog kinerja organisasi. Kita biasa tiap bulan kita lakukan, tujuannya untuk memonitor bagaimana target kinerja yang sudah kita tetapkan dalam kontrak kinerja kita, yang disebut indikator kinerja utama itu bisa tercapai targetnya, tapi tentunya harus dimonitor tiap bulannya. Itu yang kita lakukan. Tujuannya supaya nanti apabila ada kendala atau hambatan di situ, itu bisa diselesaikan atau diatasi sejak awal gitu ya. Jangan sampai nanti target tidak tercapai seperti itu. Dan ini tentunya harus menjadi contoh bagi unit organisasi yang lain. Jadi semakin kita tahu, semakin kita nyaman kan kita bekerja di DJPB ya. Dengan akuntabilitas, publik terinformasi terkait kinerja kita, terkait capaian kita. Kita juga sebagai pegawai ya, sebagai salah satu bagian DJPB juga merasa aman dan nyaman dengan bekerja dengan sistem-sistem yang udah andal nih di sekeliling kita. Kata anak muda Bu, podcastnya isinya daging semua Bu. Daging, bukan cuma kulit, daging semua dari awal yang kita bahas. Kalau boleh sedikit ya, poinnya adalah apa? Semua yang kita laksanakan ini yang harus menjadi komitmen bagi kita adalah kita harus konsisten dalam mengerjakan segala sesuatu. Kita harus ada dedikasi dan etos kerja yang kuat di dalamnya, karena ini tidak bisa berjalan baik kalau motivasi kita kurang. Dan yang terakhir adalah harus ada sinergi dari seluruh pihak tadi. Oke, Mbak Zamrud Utami, terima kasih banyak sudah hadir di Kepo. Sama-sama. Podcast KPPN Kuala Tungkal. Jadi pasti ada kepo-kepo yang lain lagi selanjutnya. Bintang tamu yang berikutnya. Ya. Tungguin. Oke, sekian podcast dari kami. Saya Lukman. Saya Esther. Sampai jumpa di Kepo-Kepo selanjutnya. Semakin kepo, semakin pintar. Dan DJPB hamba, Kuala Tungkal ku tangguh. DJPB hamba, Kuala Tungkal ku tangguh. Di bawah senja indah itu, ku mulai melangkah maju, melihat cakrawala, menyadari perang diri, mengawal APBN demi rakyat yang sejahtera, menghadirkan semangat. Itu tugas yang sangat mulia. Ku akan bangun Indonesiaku dari ujung sungai Pengabuan, menjaga kualitas belanja demi cinta di Kuala Tungkal. Ku akan terus tetap tangguh walau tantangan tak henti datang. KPPN ku
bakun tak berunggu. Pemanis itulah moto kami untuk membangun Kuala Tungkal. Dengan sepenuh hati ini kami sadar